teknik kimia. Semua dalam keadaan sehat ya? Ya, alhamdulillah. Guru ingatkan kembali bahwa pandemi belum berakhir sehingga kita bersama harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. 5M. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian selanjutnya apa? Ya, menjaga jarak. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Mojosongo Luar biasa. teknik kimia. Saya. Oke, tangan. Siapa yang masih ingat ekstraksi itu pemisahan bahan yang bagaimana? Siapa yang tahu? Saya Bu Oke, namanya? Anita. Oke, silakan Mbak Anita. Pengambilan komponen suatu bahan dengan penambahan pelarut tertentu. Oke, bagus ya. Masih ingat ya Mbak Anita ya. Jadi ekstraksi itu pemisahan bahan. Caranya bagaimana? Bahan tersebut dikontakkan dengan pelarut tertentu. Kemudian untuk proses pemisahan yang kedua, ini yang beberapa pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas. Siapa masih ingat distilasi itu apa? Siapa tahu? Saya Bu Oke, siapa? Rahma. Rahma, silakan. Distilasi adalah pemisahan bahan berdasarkan perbedaan titik didih. Oke, bagus ya, masih ingat ya Mbak Rahma ya. Jadi distilasi ini proses pemisahan bahan. Prinsipnya apa? Perbedaan titik didih. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang proses pemisahan bahan, ya, yaitu proses pemisahan bahan dengan evaporasi. Mungkin ini masih asing untuk kalian ya. Baik anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas tentang evaporasi, nah, apa toh materi kita hari ini? Kadunya itu apa? Kompetensi dasarnya apa? Yang pertama itu adalah menerapkan peralatan evaporasi. Jadi nanti kalian akan mengetahui prinsip evaporasi itu apa, tujuannya apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Oke, perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, coba siapa tahu? Ini gambar yang ada di layar ini cukup jelas ya? Coba siapa tahu? Gambar apa ini? Gambar apa ya? Oke, membuat garam. Oke, yang membuat garam. Garam itu kan kita konsumsi setiap hari. Sekarang saya mau tanya ya, biar semangat ya. Saya mau tanya ke Esa. Esa, coba. Sudah dilihat gambarnya? Coba. Di situ membuat garam. Bahannya apa Mas Esa? Air laut, Bu. Air laut. Supaya jadi garam diapakan? Diapakan? Oh iya, diuapkan. Berarti kalau penguapan dia butuh apa? Butuh energi sinar matahari. Oke, bagus. Kemudian hasilnya apa proses penguapan itu? Kristal garam, Bu. Oke, bagus ya. Tadi ada apa disebutkan asalnya dari air laut, kemudian diuapkan dengan bantuan energi panas, hasilnya adalah kristal garam. Oke. Keduanya memiliki kesamaan yang terkait dengan tujuannya, energinya, dan hasilnya. Sekarang, siapa yang mau menyimpulkan dua gambar ini kesamaannya apa? Siapa? Saya, Bu. Oke, namanya? Wijaya. Oke, silakan dijawab Wijaya. Bertujuan untuk menghilangkan air, energi yang dibutuhkan adalah energi panas, menghasilkan produk yang murni. Setelah kalian tadi memahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Wijaya, siapa tahu ini berarti proses evaporasi itu proses yang bagaimana? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan namanya. Dova. Oke, silakan. Evaporasi adalah proses penambahan panas pada suatu larutan sehingga pelarut akan menguap. Oke, penambahan panas pada suatu larutan sehingga pelarutnya akan menguap. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi ya, supaya evaporasi itu terjadi bisa berlangsung secara cepat, tentunya ada hal-hal yang mempengaruhinya. Di situ yang Bu Guru garis bawahi, pokoknya ada 4 ini, yaitu ada suhu,
ada sifat, ada luas bidang kotak, ada kelembapan udara. Oke, sekarang faktor yang pertama adalah suhu. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira pengaruhnya apa suhu terhadap proses evaporasi? Siapa tahu? Saya Bu. Ya, namanya Adinda. Adinda. Silakan dijawab, Adinda. Semakin tinggi suhunya, proses evaporasi semakin cepat. Oke, berarti kalau evaporasi semakin cepat jika suhunya tinggi gitu ya. Nah, inilah evaporator yang ada di laboratorium. Sebenarnya kita sudah memiliki ya, tapi mungkin kalian kan belum pernah mengoperasikannya. Nah, alatnya seperti itu gambarnya dan memiliki jenisnya adalah rotary evaporator. Namanya adalah rotary evaporator. Coba dilihat ya. Nanti kalian bisa membandingkan dengan gambar aslinya. Kita lihat ya, yang tegak lurus ke atas ini namanya adalah kondensor. Oke. Kemudian untuk yang labu berada di bagian bawah ini namanya adalah labu penampung. Kemudian selanjutnya adalah labu yang posisinya miring ini namanya adalah labu didih, labu evaporasinya ada di sini. Ya, kemudian yang berada di bawahnya ini seperti kotak ini namanya adalah chamber, ya, yang gunanya nanti sebagai tempat air. Kemudian di sini ada bagian belakang ini namanya adalah main unit. Unit utama ini nanti fungsinya adalah sebagai komponen yang dia bisa untuk menaikkan kondensor maupun nanti digunakan sebagai memanaskan dari chambernya. Kemudian pada bagian bawah di sini ada dua tombol ya, yang sebelah kiri itu nanti tombol untuk menaikkan suhu, sedangkan tombol yang sebelah kanan ini nanti adalah tombol untuk mengatur putarannya. Nah, sekarang saya tanya dulu, untuk evaporator yang ada di laboratorium itu kita punyanya yang jenisnya rotary evaporator. Ya, sekarang siapa tahu kenapa namanya itu rotary? Apa artinya rotary? Rotary artinya berputar. Dan yang berputar apanya? Oke, nah yang berputar labunya. Dan nanti biar jelas kita lihat video dan juga kita nanti kan mempraktekkan. Jadi nanti paham apa itu yang berputar. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Main unitnya nanti ada dua ya. Yang sebelah kanan tadi itu nanti untuk pengatur suhunya. Jadi nanti elemen yang nanti menaikkan suhu nanti yang berada di sebelah kanan. Sedangkan main unit yang berada di sebelah kiri, ya, itu nanti adalah elemen yang fungsinya untuk sebagai motor penggerak, ya, untuk menaikkan atau menurunkan kondensornya. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan dengan video tadi bisa lebih memperjelas ya bagaimana cara mengoperasikan peralatannya dan bagian-bagiannya. Nanti lebih jelasnya ketika nanti kalian mengoperasikan sendiri-sendiri. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada tahap praktikum. Tapi sebelumnya Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok kerja yang sebenarnya kelompok kerja ini sudah Bu Guru bagi ya di grup WA kalian. Sudah dibaca ya? Sudah ya. Tidak masalah ya dengan kelompoknya ya ini ya. Ada kelompok saya bagi menjadi evaporasi 1, evaporasi 2, evaporasi 3 dan evaporasi yang keempat. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini untuk kegiatan praktikumnya? Kita akan melakukan
proses evaporasi ya dalam pengambilan ekstrak daun adas ya dengan pelarutnya alkohol dengan menggunakan rotari evaporasi atau rotari evaporator. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada tahap diskusi ya. Tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktikum mengoperasikan evaporator jenis rotari evaporator. Kemudian kalian juga sudah mengisi semua LKPD yang guru sudah siapkan. Faktor yang mempengaruhi proses evaporasi yakni suhu, sifat cairan, luas bidang kontak, dan kelembaban udara. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Adinda dari kelompok 3. Suhu air input dan suhu air output apakah suhunya sama? Anak-anak semuanya, dari praktikum yang kita lakukan tadi yaitu proses pengambilan ekstrak minyak adas dengan pelarut etanol menggunakan rotari evaporator, itu tadi kita menggunakan variasi kecepatan putar. Ternyata dari hasil kegiatan praktikum menunjukkan bahwa semakin cepat perputaran rotarinya, itu akibatnya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan pelarutnya semakin sedikit. Kata-kata yang dikoreksi, wah banyak sekali nih yang salah ya. Oke, nanti kita bahas ya untuk soal yang kedua. Kemudian yang nomor 3, lihat ada beberapa proses pemisahan bahan. Kemudian yang terakhir ini kesimpulannya ya, yang kita peroleh dari pertemuan kita hari ini. Coba siapa di antara kalian yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Kesimpulan yang didapat diambil yakni yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi, yang kedua tujuan evaporasi, yang ketiga macam-macam evaporasi, yang keempat bagian-bagian dari evaporator, dan yang kelima yakni prinsip kerja dari evaporasi. Baik, Bu Guru ingatkan kembali, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya untuk kita bersama. Hati-hati di jalan. Silahkan kalian langsung pulang. Nah, sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Oke.